Halo Sobat Mesin, kembali lagi di Session M-Talk bersama saya Raffi Ramadhani dan rekan saya Indra Segalingging. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa yang sangat luar biasa, yang dimana beliau ini adalah angkatan 2022 pertama di Teknik Mesin ITERA yang berhasil menyelesaikan sidang tugas akhirnya. Dan juga selain itu, beliau juga adalah anggota aktif Himpunan Mahasiswa Mesin Institut Teknologi Sumatera. Oke, boleh perkenalkan dirinya Bang? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Departemen Medkominfo dari Kabinet Arkandia 2006-2007. Sebelumnya nama saya Andreas Agus Tumorang dengan NIM 122-17004. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Untuk alamat asal saya dari Riau dan saat ini sedang menyelesaikan yudisium atau kelulusan dari Teknik Mesin ITERA sendiri. Nah, abang kan alamat asalnya notabene dari Riau kan Bang? Ya. Nah, kita tahu sendiri jarak Riau dan kita di sini di Lampung cukup jauh. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, alasan abang untuk memilih Teknik Mesin ITERA itu kira-kira apa Bang? Untuk alasan memilih Teknik Mesin ITERA, kalau untuk ITERA-nya sendiri itu tidak ada ya. Cuman saya melihat dari program studi. Nah, alasan saya memilih dari program studi Teknik Mesin adalah karena prospek kerja yang luas. Karena kita melihat bahwasannya ini ada percepatan pembangunan industri atau kemajuan dari nasional Indonesia. Jadi saya melihat mungkin dampaknya di tahun 2030 ke depan itu mungkin engine engineering terutama dari Sumatera itu harus dikembangkan kualitasnya untuk menyesuaikan dari Pulau Jawa. Mungkin itu sih ketertarikan kepada dunia industri. Oke, cukup menarik ya ternyata. Oke, selanjutnya Bang, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan saya juga ingin ini Bang, penasaran bertanya, Abang kan juga sebelumnya adalah mahasiswa aktif dan juga anggota di HMM ITERA nih Bang, Himpunan Mahasiswa Mesin ITERA. Kira-kira di HMM ITERA Abang dulunya sebagai apa Bang, kalau boleh tahu? Kemarin ketika menjadi anggota muda atau menjadi staf magang di Kabinet Asatria itu menjabat sebagai staf Departemen Internal. Dan kemudian ketika di jabatan angkatan 2002 ketika kami megang tongkat estafet kepemimpinan itu dipindahkan di Badan Legislatif di Dewan Pengawasan Anggota atau Dewan Perwakilan Anggota dan di Komisi Aspirasi. Abang berarti dari magang sampai abang pejabat itu beda ya Bang divisinya? Itu beda. Kira-kira Bang, adanya perbedaan dari abang magang dan pejabat itu ada kesulitan nggak Bang menjalaninya? Atau ada apa ya bilangnya ya, harus ada penyesuaian lah gitu Bang? Nah, kalau dari yang saya tahu ya, ketika udah masuk himpunan itu kita tuh harus bisa belajar atau beradaptasi dengan cepat. Nah, jadi background saya yang terbiasa membuat acara di internal, nah kemudian kembali atau berubah posisi menjadi badan Dewan Perwakilan Anggota untuk bagian pengawas segala macam itu harus belajar atau beradaptasi. Karena mau nggak mau kita di himpunan ini harus benar-benar bekerja atau totalitas. Oke. Lebih asik yang mana Bang? Di departemen abang sebelumnya apa yang ketika abang benar-benar menjabat di ini kabinet abang? Dua-duanya sih sangat senang ya, karena di departemen tersendiri saya itu banyak kegiatan untuk mengorganisasikan seluruh masa ITERA. Sementara di DPR sendiri juga asik karena membahas atau mengkaji tentang aturan atau perundang-undangan. Jadi puji Tuhan alhamdulillah karena himpunan kita ini kan himpunan terbaik ya. Jadi di departemen internal sendiri kita menjadi himpunan terbaik nomor 1 dan kemudian di kabinet kemarin juga kita menjadi himpunan terbaik 1. Jadi semua dapat. Nah, seperti yang sudah Bang katakan dari cerita Abang kan, kita nih sebagai anggota himpunan itu pasti kita banyak kegiatan kan Bang, kegiatan akademik maupun non akademik, menjalankan himpunan tentunya. Nah, saya ini heran Bang, kenapa Abang ini bisa
menjadi orang pertama di angkatan 2022 yang menyelesaikan sidang tugas akhir, sedangkan di himpunan menyita banyak waktu abang. Itu gimana kira-kira bang? Kenapa bisa? Itu dari kalau bisa balance ya antara akademik dan himpunan itu karena manajemen waktu sih, gitu loh. Kembali ke individu masing-masing. Karena saya sejujurnya gini ya, saya mendengar ya dari perkataan-perkataan mungkin dari teman-teman segala macam yang mengatakan himpunan itu menghambat akademik, gitu loh, mengakademik gitu loh. Dan saya adalah orang salah satunya yang memutuskan statement itu yang menyatakan akademik itu himpunan itu agak menyulitkan lah untuk menyelesaikan masa studi akhir. Nah jadi pertanyaan tadi gimana? Kenapa dan bagaimana bang bisa menjadi orang pertama? Itu karena mungkin hasil kerja keras dan juga kemauan gitu loh. Karena manajemen waktu itu penting gitu loh. Karena kita hanya tidak fokus ke akademik doang gitu loh. Kita harus juga mementingin rumah kita sendiri, himpunan kita sendiri. Berarti statement himpunan itu menghambat akademik itu terpatahkan ya bang ya? Terpatahkan. Oke. Nah, ini kan abang udah menyelesaikan lah sidang tugas akhirnya. Nah, jadi kami ini angkatan 2023 yang bakal mungkin menuju ke fase itu penasaran nih bang. Kita kan di teknik mesin ini ada beberapa keahlian yang dibagi bang, ada 3 kan. Nah, kalau boleh tahu abang memilih kalian apa bang di saat sidang tugas akhir? Oke, jadi gini teman-teman. Kalau di teknik mesin ITERA sendiri itu ada kalian khusus ya, atau kelompok kalian yang dibuat oleh dosen mesin ITERA sendiri. Yang pertama itu ada konversi energi, yang kedua itu adalah desain dan manufaktur, yang ketiga itu adalah rekayasa material atau material. Nah, jadi saya sendiri pada topik penelitian tugas akhir ini saya mengambil di kelompok kalian konversi energi, lebih tepatnya di pelumasan atau internal combustion engine. Nah, jadi topik tugas akhir saya itu adalah mengenai analisis tentang pelumasan. Nah, pelumasan yang dimaksud ini adalah bukan pelumasan bahan bakar, melainkan pelumasan tribologi atau jenis oli. Oke, cukup menarik ya. Ada alasannya nggak sih bang mengapa mau fokus di kelompok keahlian itu? Apa ada plannya setelah lulus dari teknik mesin ITERA itu mau ke industri yang fokus di konversi energi atau bagaimana bang? Oke, jadi sebelum menjawab itu ya, jadi saya ini mengambil topik yaitu tentang analisis pengaruh viskositas terhadap perubahan temperatur. Jadi saya menganalisis 2 jenis oli ya untuk dijadikan acuan. Nah, jadi saya ini bisa cepat itu karena dari saya membawa data penelitian kerja praktik itu dibawakan menjadi data tugas akhir. Nah, jadi kemarin itu kenapa ini bisa cepat itu kemarin dari Departemen Maintenance Auto Engineering dari perusahaan yang saya kerja praktik, ya kita sebutkan aja perusahaannya adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pulp and paper. Nah, jadi ketika kemarin kerja praktik itu dari pimpinan itu meminta saya untuk menganalisis kondisi mesin mereka melalui perawatan rehabilitation center maintenance atau perawatan berkelanjutan dengan menetapkan berbagai strategi perawatan preventif, prediktif dan juga proactive maintenance. Jadi saya minta analisis mereka terhadap perubahan temperatur karena yang kita tahu dunia industri itu terutama di mesin pulp and paper itu saya ambil itu pada mesin gearbox. Jadi suhu dari mesin gearbox itu menyesuaikan dari suhu oli sendiri. Karena yang kita tahu bahwa suhu mesin operasi dari mesin itu sekitar 40 derajat sampai 70 derajat. Nah, jadi saya mengambil tugas itu untuk menganalisis apa sih pengaruh temperatur terhadap perubahan viskositas gitu teman-teman. Nah, jadi setelah dianalisis segala macam, departemen mereka itu tertarik dengan saya. Nah, mereka mengajak diskusi, ini bisa kamu jadikan data tugas akhir gitu loh. Saya menerima acuan atau saya menerima analisis kamu gitu loh. Silakan dilanjut sebagai data tugas akhir. Mungkin itu sih. Berarti bisa dibilang berkelanjutan ya bang? Dari KP dibawa ke TA ya bang? Nah, untuk judul ataupun tema yang abang angkat itu sendiri kan berarti bang itu berkaitan langsung dengan perusahaan tempat abang KP. Nah, kira-kira dari judul yang abang angkat itu ada tantangan atau kesulitan nggak bang yang abang alami? Karena kita tahu kan kemarin abang itu magang kalau boleh tahu di mana perusahaannya bang? Di perusahaan April Group, perusahaan di Pangkal Kerinci di Riau. Di Riau. Nah, itu kan cukup jauh nih bang jaraknya. Nah,
apakah abang selama melaksanakan atau mengerjakan tugas akhir ini abang eh, ke Riau, ke Lampung apa gimana bang? Atau kesulitan lainnya? Mungkin kalau kesulitannya sih ini sih, kesulitannya karena yang saya bawa dari data KP ini awalnya itu sulitnya itu di sini. Ini saya ini hanya sekedar KP, tapi diminta analisis gitu loh. Jadi teman-teman semua ini nanti mungkin di bidang teknik mesin ya harus siap aja nanti di dunia kerja, karena mereka itu ada di Batam cuman diminta kesiapan Anda gitu loh. Apakah Anda bisa memecahkan masalah? Makanya banyak engineer-engineer sekarang itu yang diutamakan adalah problem solving untuk memecah masalah. Mungkin itu sih sulitnya. Dan untungnya juga ada alumni kita juga situ yang bekerja ya, yang langsung monitoring saya juga di bidang oil analysis. Jadi kalau kesulitannya. Oke, berarti dengan adanya alumni dari teknik militer yang begitu sana cukup membantu abang untuk menyelesaikan tugas akhir ini ya bang. Oke. Kalau boleh tahu nih bang, strategi abang bisa menjadi orang pertama yang menyelesaikan tugas akhir di angkatan abang itu bagaimana sih bang? Sedangkan abang ini kan sibuk di himpunan sebagai staf ahli juga tadi, lalu akademiknya jalan, jadi seimbang gitu bang. Itu strateginya gimana bang kalau bisa boleh tahu? Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian itu bagaimana sih strategi untuk menjadi orang pertama atau orang tercepat gitu loh yang menyelesaikan sidang tugas akhir ya. Jadi kalau untuk strategi saya lebih ke sering atau hampir sering lah menjumpai dosen pembimbing. Nah, kenapa bilang sering? Karena setelah skripsian ini itu kita itu harus sering berprogres. Nah, progresnya artinya gini, kita udah menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya kita mau kemana gitu loh, langkah kita selanjutnya. Jadi paling penting itu untuk masalah strategi manajemen waktu, terus sering menjumpai dosen dan juga jangan hilang-hilangan lah ketika bimbingan sidang tugas akhir. Mungkin itu sih. Itu dosen abang tuh ada nggak sih bang kayak kata abang tadi kan jangan hilang-hilangan nih, ada nggak dosen abang tuh kayak ngechat terus setiap hari, apa abang yang inisiatif? Nah, untuk dari kita sendiri ya kemarin sih saya jumpai juga dengan Kaprot ya. Kebetulan dosen bimbing satu saya adalah Kaprot. Nah, beliau tuh bilang begini, saya sangat salut dengan kamu. Kenapa Pak? Karena kamu ini adalah kamu yang inisiatif menjumpai saya, bukan saya yang inisiatif menjumpai kamu. Karena kalau saya menjumpai mahasiswa, saya ini ada kesibukan gitu loh, bukan hanya mengurus mahasiswa saja, tapi melainkan mengajar, mengurus program studi segala macam. Jadi untuk dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang sidang tugas akhir, ya kita sendiri lah inisiatif gitu loh. Kita sendiri inisiatif dan kita tahu bagaimana sih gitu loh. Kita selanjutnya setelah sidang akhir ini bagaimana gitu loh. Jadi skripsi itu harus segera diselesaikan karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang diselesaikan. Oke, berarti bang selama bang mengerjakan tugas akhir abang atau skripsi abang ini, berarti abang sering datang ke kampus, bimbingan. Nah, itu kan bisa dibilang rutinitasnya ya bisa dibilang berulang lah kan bang. Gitu. Ada pernah nggak sih bang kayak jenuh atau merasa bosan, jadi merasa malas gitu? Pernah nggak bang? Kalau itu udah dialami ya, mahasiswa tingkat akhir itu pasti dialami rasa bosan. Kenapa sih rasa bosan itu timbul? Karena yang hanya diselesaikan aja hanya satu mata kuliah ini doang, gitu loh. Jadi kalau satu mata kuliah ini doang diselesaikan, ini tuh ada kejenuhan atau kebosanan. Namun kalau untuk menghilangkan rasa bosan itu, saya itu sering berbaur lah dengan himpunan. Itulah pentingnya himpunan itu. Jadi anda itu bisa berbaur dengan himpunan, terus bisa kalau dibilang ikut sporteran itu salah satu kejenuhan sih. Karena kalau kita ikut sporteran musim juga itu salah satu menghilangkan kebosanan. Terus sering-sering ketemu dengan adik tingkat juga, dengan teman-teman, itu sih strateginya. Terus sosialisasi, membaca, diskusi, mungkin itu sih. Oke, berarti ya garis besarnya mengisi lah ya bang, mengisi kegiatan-kegiatan yang bisa menghilangkan rasa bosan. Oke. Nah, setelah abang selesai nih bang, sudah sidang tugas akhir. Kira-kira abang plan selanjutnya ke depannya kira-kira apa bang? Apakah langsung bekerja atau ada sesuatu yang harus diselesaikan? Mungkin kalau dari saya setelah sidang tugas akhir ini yang pertama adalah penyusunan penyelesaian yudisium. Nah, mungkin untuk target selanjutnya mungkin saya
mulailah mengimplementasikan, kalau tadi bilang mengimplementasikan apa aja sih yang telah diambil selama 3,8 tahun ini ya kan, ilmu-ilmu apa saja, dan waktunya seorang mahasiswa itu mengimplementasikan gitu loh ke dunia-dunia industri, terutama di bidang, kalau saya di bidang oil analysis segala macam, mungkin bisa juga di bagian perpipaan atau minyak dan gas. Terus background saya juga sebagai asisten praktikum, bisa juga ke maintenance di NDT atau DT, dan juga mungkin setelah dari sini mungkin saya bekerja dan saya akan hanya mengejar gelar lah, gelar mungkin S2 ataupun mengambil kepresidenan sebagai insinyur. Dari kesibukan abang tadi itu bang yang abang sebut 3,8 tahun di kampus, itu ada nggak sih bang yang menurut abang salah nih bang dari abang misalnya tadi menjadi asisten praktikum, kayak berbanding terbalik lah sama abang yang mau abang apa yang abang inginkan gitu, ada tidak bang? Kalau untuk berbanding terbalik sih nggak ada sih, semua ini relevan lah kalau berbanding terbalik. Berarti sesuai bang dengan abang yang mau itu tadi. Ada kesibukan lain nggak sih bang yang abang ambil selain jadi asisten praktikum atau staf ahli di himpunan? Kalau untuk kesibukan aku selama 3,8 tahun ini, mungkin kita bicara CV ya, program vitae atau nggak, mungkin bisa teman-teman mungkin lihat ya di LinkedIn saya, Andres Agus Tumara, dan mungkin dari kesibukan saya selama saya menjadi seorang mahasiswa ya, sebentar saya kan mahasiswa juga sih, jadi saya itu kesibukan saya kemarin itu adalah saya sudah pernah menjadi asisten praktikum fisika dasar 1 dan 2, dan juga asisten praktikum material teknik, asisten praktikum getaran mekanika, dan juga saya 2 kali magang di perusahaan multinasional 1 dan juga di program studi dan laporan. Dan selanjutnya juga saya ada proyek kemarin juga, yaitu menganalisis studi kasus dari pulmos transmisi dari heavy duty truck mereka, membandingkan 2 jenis oli performa antara mineral dan sintetis. Mungkin ada banyak sih. Dan juga kegiatan-kegiatan himpunan lainnya, saya juga pernah sebagai ikut kepanitiaan lah, dan juga organisasi himpunan seperti PPLK ITERA, dan juga PMK ITERA, dan juga himpunan lainnya. Oke, cukup banyak ya ternyata kegiatan abang selama menjadi mahasiswa. Asisten praktikum juga cukup banyak yang abang babat lah istilahnya. Nah, kira-kira bang, untuk menjadi asisten praktikum itu mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan penasaran mungkin bang, apa sih yang harus disiapin dan benefitnya untuk ke diri kita tuh kira-kira apa sih untuk menjadi asisten praktikum ini? Untuk dari teman-teman semua mungkin ingin menjadi asisten praktikum, yang pertama itu kalian itu harus mempunyai IP yang cukup, gitu loh. Karena persyaratan menjadi asisten praktikum itu mata kuliah kalian itu yang kalian ambil, contohnya praktikum material teknik, asisten praktikum material teknik, ini tuh mata kuliah itu harus minimal A atau dengan AB gitu loh. Jadi teman-teman semua mungkin tingkatkan juga dulu mata kuliahnya, pilih mata kuliahnya. Untuk benefit yang saya dapatkan, yang pertama itu adalah bagaimana sih menjadi pemimpin gitu loh, dan juga bagaimana sih kalian problem solving juga gitu loh. Contohnya kalian itu belajar menjelaskan alat uji tarik ini gitu loh, uji tarik ini ke praktikan. Contohnya mengasah ulang lah skill-skill dari praktikum itu sendiri, karena praktikum ini tuh sangat penting, apalagi dunia engineering gitu loh. Nah, itu kan mungkin apa yang harus dipersiapkan lah yang abang sebutkan tadi. Nah, untuk benefitnya sendiri bang kira-kira bagaimana? Kalau benefit sendiri ya, pertama mungkin kita ngomong secara jujur ya, mungkin dari ada honor ya teman-teman, terus relasi dengan dosen, itu relasi dengan dosen. Terus ada sertifikat juga gitu loh, pengakuan. Karena sertifikatnya juga penting nanti kan teman-teman, untuk Anda semua nanti akan melamar pekerjaan, itu penting. Dan juga ilmu atau pengetahuan gitu loh, ilmu atau lebih dalam. Karena ketika kalian menjadi asisten praktikum, kalian dituntut untuk belajar lebih dalam terkait praktikum itu. Kalian ini dituntut untuk mengajari praktikum-praktikan. Nah, jadi kalian harus betul-betul paham tentang praktikum itu sendiri. Itu sih benefit yang saya dapatkan. Itu menyita waktu tidak sih bang menjadi asisten praktikum itu? Yang kita tahu kan misalnya di pagi harinya praktikum nih, pagi hari praktikum, lalu sehari setelah praktikum itu ada asistensi kan, asistensinya bisa sore atau malam, itu mengganggu waktu abang belajar nggak sih bang? Kalau untuk mengganggu waktu belajar sih kayak teman. Karena kenapa saya bilang tidak mengganggu waktu belajar? Karena ketika kalian ingin menjadi asisten praktikum, pastikan juga kartu rencana studi kalian itu
sesuai gitu loh. Artinya apa? Ketika kalian mengambil kesibukan sebagai asisten praktikum, kalian harus tahu gitu loh bagaimana kesibukan sebagai asisten praktikum. Artinya apa? Kalian harus bisa menyesuaikan dengan KRS kalian gitu loh. Contohnya kayak saya kemarin kan saya mengambil asisten praktikum, saya mengambil sedikit mata kuliah gitu loh. Karena saya ingin totalitas lah mengajari mereka praktik-praktikan ini. Jadi kalau untuk terganggu atau terganggu ya udah dari kita duluan untuk mengatur strategi itu. Itu sih. Oke bang. Nah itu kan bisa abang menjadi asprak. Tadi abang juga bilang abang selain magang atau KP di perusahaan multinasional tadi, abang juga magang di program studi teknik mesin dan juga laboran. Nah untuk magang program studi ini kira-kira bagaimana sih bang? Karena yang sepengetahuan kami bahwasanya magang prodi di teknik mesin ITERA ini tergolong masih baru. Nah mungkin bisa di-share bang ke teman-teman apa sih yang dilakukan sebagai magang prodi gitu bang, dan kesibukannya ngapain aja gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin yang ingin mendaftar sebagai magang prodi laporan, ini tuh magang prodi laporan dan juga magang program studi dan laporan ini langsung dibawahi oleh fakultas kita adalah Fakultas Teknologi Industri. Jadi Anda semua ini mendaftar ketika pembukaan Anda itu mendaftar ya di bawah FTI segala macam. Terus ada proses-prosesnya. Pertama itu screening CV dan juga interview juga. Nah, interview yang dilakukan itu interview bareng dengan kepala program studi teknik mesin ITERA. Nah, jadi kepala kapret ini sendiri menanyakan bagaimana sih Anda ini kesibukan Anda, terus apa aja sih yang bisa Anda kasih ke saya gitu loh. Ketika Anda nanti magang apa yang bisa Anda kasih ke saya, dan juga seberapa tahu sih Anda tentang program studi teknik mesin ITERA, dan juga software apa sih yang bisa Anda jalankan gitu loh. Jadi itu ditanyakan. Untuk kesibukannya yaitu pertama itu pengurusan administrasi yudisium. Nah itu jadi kalau abang-abang semua kemarin itu yang ingin yudisium, administrasi itu kembali ke magang sendiri. Dan juga bantu dosen, contohnya pengusulan KRS, terus PRS, pengubah rencana studi. Ini tuh kami kemarin. Jadi untuk rencana studi yang dari semester 1 sampai semester 8 kami itu diminta untuk mengatur gitu loh. Kami itu mengatur berdasarkan arahan dari dosen itu sendiri. Jadi kami mengatur pengurusan administrasi, terus kami juga memegang website dari mesin ITERA, dan selanjutnya kebetulan saya di plotting di laboran, saya itu diminta oleh Pak Kardo ya, dosen mesin ITERA sendiri, ini tuh untuk menganalisis sebuah proyek dari perusahaan PT KI kemarin itu. Jadi menganalisis tentang batu balas terhadap perubahan temperatur. Itu sih. Berarti benefit yang didapat dari magang prodi ini bisa dibilang cukup banyak ya bang ya. Mulai dari ikut project dosen tadi ya. Selain dari ikut-ikut project dosen itu ada benefit lain nih bang yang abang dapatkan sama magang itu? Nah, kalau benefit yang lain, yang pertama itu yang saya bilang dekat dengan dosen. Nah, jika teman-teman ini dekat sama dosen, ya artinya udah klop lah dengan dosen itu sendiri gitu loh. Jadi Anda itu udah terbiasa berhubungan dengan dosen, jadi tidak takut lah dengan dosen. Ya, jadi kalian ini bisa menjadi perantara dosen gitu loh, ada aman segala macam. Anda itu bisa berkomunikasi antara atasan dan juga bawahan. Nah, bawahan artinya kita sebut bukan bawahan sih, teman-teman gitu loh, mahasiswa. Jadi Anda bisa berhubungan dengan mahasiswa dan juga dosen. Benefit sendiri adalah dekat dengan dosen. Yang kedua sering diajak lah. Kemarin itu dari magang sendiri itu diajak kunjungan industri. Nah itu jadi ada event dosen, contohnya di Natalis ITERA kemarin itu diajak juga. Terus ada juga benefit seperti ya makan siang lah, ada dua semacam sering diajak juga, berbaur dan makan. Itu sih. Oke, banyak sekali ternyata benefitnya. Nah itu kan bang, dari berbagai kesibukan abang nih, asprak, magang prodi, staf ahli di himpunan. Nah itu kesibukan abang itu semua apa sih bang yang membuat abang itu kayak tertarik untuk menjalani atau mengambil keseluruhan kesibukan itu? Karena yang kita tahu kan banyak mahasiswa yang memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu lah, kalau yang biasa sering disebut bang oleh mahasiswa. Karena mahasiswa kupu-kupu itu yang sering kita lihat ya, hanya kuliah, menjalani kesehariannya aja, pulang mungkin ya nongkrong gitu bang. Nah sedangkan abang memilih untuk banyak nih kesibukannya. Nah kenapa tuh kira-kira? Oke, jadi kalau host sendiri bilang banyak mahasiswa ya, kebanyakan rata-rata
kupu-kupu segala macam, saya counter attack gitu loh. Jadi untuk mahasiswa teknik, ya jika Anda tidak ada kesibukan, Anda bukan mahasiswa teknik gitu loh, kalau saya bilang. Karena saya dapat statement ini itu dari dosen ITERA sendiri gitu loh. Jika Anda teknik, Anda itu harus sibuk gitu loh. Itu salah satu benar. Mungkin teman-teman pernah dengar bilang nggak, bahwasanya anak teknik itu sibuk, itu fakta nggak sih? Yes. Nah, jadi saya kenapa ada niatan untuk mengambil itu karena untuk dari upgrade sendiri gitu loh. Ada keuntungan sendiri yang saya dapatkan gitu loh. Jadi ketika saya ngambil kesibukan ini, jadi saya udah terbiasa dengan tekanan. Nah, yang saya tahu ketika saya bangun juga di perusahaan kemarin, ini tuh penuh tekanan gitu loh. Dituntut ini ada target gitu loh. Jadi kalau Anda nggak terbiasa dengan hal itu dari mahasiswa, nanti bagaimana nanti ke dunia kerja gitu loh. Karena dunia kerja sendiri harus ada timeline ataupun output yang harus didapat gitu loh, problem solving gitu loh. Jadi kalau Anda nggak terbiasa dengan kesibukan segala macam, terutama dari kesibukan yang positif, Anda mungkin kewalahan sih ke depannya. Begini sih. Berarti itu dari awal itu menyeimbangkan itu sulit nggak sih Bang? Mau mengambil yang magang, lalu harus akademik harus jalan, itu kesulitan tidak Bang? Kalau awalnya kesulitan kenapa? Karena perlu adaptasi gitu loh. Adaptasinya seperti apa Bang? Nah, adaptasinya seperti skala prioritas. Nah, mana sih yang penting, mana sih yang tidak penting, harus yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Jadi kalau dari saya sendiri udah ada rundown-nya gitu loh. Saya ada buat catatan tersendiri di HP gitu loh. Terus jam segini saya harus kesini, jam segini saya harus kesini, jam segini harus kesini. Mungkin sih yang pertama ya agak sulit memang, karena harus ada adaptasi juga gitu loh. Oke Bang. Nah, kalau berbicara dari segi akademik dan juga mungkin keprofesian lah gitu Bang. Nah, dari kesibukan Abang tadi itu apakah mendukung dari akademik Abang atau malah mungkin sedikit menghambat? Menghambat bukan berarti sama sekali tidak jalan Bang. Mungkin waktu ada beberapa waktu yang harus dimundurkan, waktu belajarnya dimundurkan, apa gimana Bang? Kalau untuk kesibukan itu terhambat gitu ya, terhambat itu udah pasti lah ya, terhambat segala macam. Jadi ketika ada kesibukan segala macam, jadi itu memang terhambat dengan untuk kesibukan yang lainnya gitu loh, itu pasti terhambat. Jadi kita itu harus penting juga yang saya bilang tadi, skala prioritas itu paling penting. Jadi kalau untuk selaras atau tidak selaras dengan kegiatan akademik, ini tuh pasti selaras gitu loh. Berarti mendukung ya Bang, sejauh ini segala kesibukan Abang ini mendukung. Oke. Berarti bisa dibilang harus terstruktur ya Bang ya. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita mau tidur tuh sudah terstruktur semua ya. Kita mau ngapain biar tidak ada yang terbuang ya Bang waktu itu ya. Dari itu ada nggak sih Bang motivasi Abang untuk menyeimbangkan semuanya Bang, dari akademik, himpunan atau magang di perusahaan itu? Kalau motivasi yang saya terapkan adalah waktu itu sangat berharga. Itu motivasi. Yang kedua, jangan jadi orang pemalas. Itu paling penting. Karena anak teknik itu dikenal dengan gagahnya kan, dari segi cara berpikir, kritis segala macam. Analisisnya itu penting. Oke. Nah, dari tadi kita udah cukup jauh nih Bang, membahas tentang kesibukan, membahas tentang tugas sidang akhir. Nah, sekarang kita mungkin ada sedikit membahas mengenai himpunan Bang, karena kita masih sedikit lah berbicara tentang himpunan. Nah, di himpunan kita, himpunan mahasiswa Institut Sumatera ini kan banyak nih Bang, kegiatan-kegiatan maupun akademik, pengabdian masyarakat dan lain-lain itu. Nah, dan juga di himpunan kita itu bisa dibilang ya Bang, kegiatannya cukup rapat gitu kan Bang. Nah, itu kan pasti secara nggak langsung adalah merembet ke waktu kita sehari-hari, maupun itu waktu belajar ataupun waktu kita melakukan kegiatan yang lain. Nah, pernah nggak sih Bang kejadiannya di saat Abang mungkin mau belajar atau di saat Abang mau mendekati ujian itu ternyata ada kegiatan himpunan nih yang mewajibkan Abang untuk hadir gitu Bang. Cara Abang untuk memanage itu gimana Bang? Mungkin perlu saya luruskan ya. Ini cara manajemen cara menyeimbangkan keselarasan itu ya. Yeah. Jadi untuk teman-teman semua mungkin ini,
Kalau misalnya ini berhubungan tentang sangat penting, ya contohnya kegiatan akademik, namun berhalangan dengan kegiatan himpunan, ingat dulu tanggung jawab nomor satu, itu loh, itu paling pertama. Tanggung jawab nomor satu adalah tanggung jawab dari orang tua, akademik macam. Yang pertama itu mungkin ketika udah Anda itu contohnya nih ujian akhir semester. Nah, namun ada kegiatan himpunan segala macam. Mungkin dari kegiatan himpunan tersebut mungkin bisa di cancel dulu, namun Anda harus mengikuti ujian. Itu skala prioritas. Artinya akademik itu pasti nomor satu. Namun itu kan bisa digantikan. Ketika ini kan bisa digantikan. Nah, itu sih. Jadi cara menyimpangkannya itu ya Anda harus bisa menganalisis pentingnya dan juga mana yang tidak penting. Itu sih. Berarti harus ini ya Bang ya, melihat skala prioritas ya, Bang, ya? Prioritas. Bisa membandingkan mana yang lebih utama ya Bang ya. Ada nggak sih Bang harapan atau pesan-pesan lah untuk teknik mesin dan himpunan kita nih ke depannya? Apa harus menjadi himpunan yang terbaik lagi? Apa harapannya untuk teknik mesin ini tetap menjadi program studi yang unggul terus? Itu ada nggak Bang harapan dan kesannya? Kalau untuk harapan kepada HMM Mitra ya, terutama kepada teman-teman semua yang telah menjabat, harapan saya adalah kejar terus semangat dari teman-teman ini semuanya, karena kalau anda ini semua semangat untuk menjalankan himpunan, maka himpunan kita itu akan menjadi terbaik lagi. Gitu. Yang kedua, teman-teman ini ambillah dari sisi-sisi positif Anda di himpunan. Karena ketika saya kemarin itu presentasi di magang, gitu loh. Ini tuh yang dibutuhkan itu adalah cara bicara, keberanian gitu loh. Karena selama saya di himpunan ini banyak terupdate dari segi soft skills, dari segi skill saya lah, cara saya bicara segala macam. Nah itu. Jadi kalau untuk kesan dan pesan saya untuk HMM Mitra ya terus semangat, terus untuk yang abang-abang semua yang menjabat ya ambil aja gitu loh, ambil aja. Karena kalau Anda tidak mengikuti himpunan, saya pastikan Anda nanti bakal kesulitan lah ke depannya. Dari segi kesulitan itu banyak teman-teman gitu loh. Karena himpunan ini sangat penting. Karena ini adalah rumah kita, banyak yang perlu diambil gitu loh. Karena ini berdasarkan yang saya alami ya, saya udah mengalami ini gitu loh. Akademik saya ya alhamdulillah juga baik gitu loh. Dari himpunan saya juga baik gitu loh. Dan bahkan ya boleh di juga ya, saya ini juga udah tahapan interview juga lah ke perusahaan lainnya gitu. Jadi ya ini teman-teman ini semua jadi motivasi lah nanti untuk kedepannya. Oke Pak. Nah itu kan tadi untuk HMM Mitra. Untuk program studi kita dari Mesin Mitra kira-kira ada harapan dan pesannya? Untuk harapan dari program studi Mesin Mitra yang pertama itu adalah teruslah berinovatif gitu loh. Teruslah berdinamika. Karena teknik mesin Mitra itu harus dituntut untuk bergerak dengan zaman gitu loh. Jadi saya minta untuk program studi mesin Mitra ya terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga tetap mempertahankan akreditasi yang mulia gitu loh. Dan juga tetap menjadi wadah untuk engineer masa depan. Oke, luar biasa sekali harapan dan juga pesan dari Bang Andreas untuk kita teman-teman mahasiswa program studi teknik mesin dan juga anggota HMM Mitra. Nah, gak terasa nih Bang, kita Sampai di akhir acara nih Bang. Boleh Bang untuk kata-kata penutup lah Bang dari session M-Talk kita kali ini. Oke. Untuk kata-kata penutup yang pertama ini sih kata penutup. Ingat tanggung jawab orang tua dan ingat juga rumah kita sekarang. Gitu. Karena tanggung jawab orang tua itu paling penting. Gitu loh. Orang tua menuntut Anda itu mendapatkan gelar, gitu loh. Dan juga Anda itu juga dituntut untuk berhimpunan di rumah kita sendiri. Gitu. Tidak terasa nih Sobat Mesin, kita setelah berada di penghujung acara pada session M-Talk kita pada kali ini, sangat banyak tadi yang kita bisa dengarkan dari pembelajaran, pengalaman yang bisa kita ambil dari abang kita, angkatan 2022. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkahnya menjadi orang pertama yang menyelesaikan sidang tugas akhirnya di angkatan dan menjadi orang yang mengikuti hal-hal baik yang pernah ia lakukan di himpunan ini ataupun di program studi. Tidak lupa kami berterima kasih juga kepada Bang Andreas Yakobus telah menjadi narasumber kita dan berbagi pengalamannya. Semoga jejak abang bisa kami ikuti dan karir abang ke depannya dicemerlangkan, dilancarkan segala usahanya, dijauhkan dari hal-hal yang membuat abang sulit lah.
terakhir saya Arafi Ramadan dan rekan saya Indra Galingging. kami pamit undur diri. Dan untuk terakhir penutup kita, mungkin kita bisa jargon. Oke? Mesin solid. Mesin solid. Mesin solid. Salam solidarity forever. Strong.